Salam anak-anak, berjumpa lagi dengan Nyi Eni. Salam sehat untuk kita semua. Ya, pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika mengenai pecahan, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Setelah kalian belajar nanti bersama Nyi Eni, kalian bisa menjelaskan aneka macam bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Dan di sini korelasi hubungan di antaranya. Kita akan pelajari yang korelasi ini karena yang pecahan biasa, campuran, desimal sudah minggu lalu. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, 3 itu dulu. Kemudian saja kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Minggu lalu sudah kita pelajari. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan pecahan biasa, bagian pecahan biasa. Nah, ini nanti yang harus kalian ingat. Jadi pecahan campuran itu ada 2 bagian, yaitu bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Nah, untuk contohnya langsung saja Nyi Eni memiliki pecahan 7/3, di mana 7 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Nah, untuk mengubah 7/3 menjadi pecahan campuran, kita bisa membagi dengan pembilang dan penyebutnya. Pembilang dibagi penyebutnya, kita tulis pakai porogapit. Kita tulis dulu angka 7 dibagi penyebutnya, yaitu 3. Nah, karena pembilang 7 dibagi 3, kita bisa menuliskan perkalian 3-nya dulu di samping. 3 kali 1 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 3 adalah 9. Nah, di sini 3 kali 3 itu sudah 9 melebihi dari 7. Kita mencari yang kurang dari 7, maka kita hentikan perkaliannya di sini. Nah, jadi yang kita gunakan perkalian 3-nya adalah 3 kali 2, 6. 6 ini hasil perkalian 3 yang mendekati 7, tetapi tidak melebihi 7. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya yang mendekati 7, kemudian ini 2 kita tuliskan di atas. Kemudian 6 kita tuliskan di bawah. 6 digunakan untuk mengurangi 7. Selanjutnya kita kurangkan. 7 dikurangi 6 adalah 1. Nah, jika kalian sudah selesai menghitung pembagian antara pembilang dan penyebut, ini sudah ada jawabannya, sudah ketemu jawabannya. Kita kemudian pindah dari porogapit ini angka-angkanya menjadi bagian bilangan bulatnya yang mana. Nah, 2 kita gunakan bagian dari bilangan bulatnya. Nah, kita tulis di sini. Kemudian bagian pecahannya, pembilangnya menjadi 1. Kita tulis di sini. Dan penyebutnya ini sama dengan pecahan biasanya itu, yaitu 3. Nah, jadi pecahan biasa 7/3 jika diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 21/3. Ya, yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sebelum kalian menghitung atau mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, ada catatan yang harus kalian ingat, yaitu penyebut dari pecahan biasa dijadikan 10, 100, atau 1000. Ini berlaku untuk penyebut yang kelipatan dari 10, 100, atau 1000, atau seterusnya. 10.000 bisa, 100.000 bisa. Tetapi untuk kalian kita coba dulu yang sampai 1000. Nah, langsung saja kita coba contohnya. Di sini Nyi Eni memiliki pecahan 3/5. Kita lihat 3/5, kita lihat penyebutnya di sini angka 5. 5 ini kelipatan 10, 100, atau 1000? Iya. 5 adalah kelipatan dari 10. Maka 5 ini harus kita jadikan 10 dulu.
Nah, kita cari perkalian 5 yang hasilnya 10 adalah 5 kali 1 berapa? Ya, 5. 5 kali 2, 10. Nah, kita sudah ketemu. Karena 5 ini kelipatan 10, kita cari perkaliannya sudah ketemu. Nih, hasilnya 10. Jadi, perkalian 5 kali 2. Ya, sudah ketemu. Nah, jadi penyebutnya untuk supaya dijadikan 10, kita kalikan 2, yaitu 10. Nah, karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 3 kali 2 berapa anak-anak? 6. Ya, sudah ketemu, sudah dijadikan 10, maka 3/5 apabila penyebutnya dijadikan 10, pecahannya berubah menjadi 6/10. Nah, karena sudah ketemu 6/10, ini kita bisa ubah menjadi desimal. Nah, untuk 6/10 ini pelajaran minggu lalu, per 10 ini letaknya adalah satu angka di belakang koma. Nah, jadi di sini ya, per 10 itu satu angka di belakang koma. Maka 6/10 apabila kita ubah menjadi desimal, 6-nya menjadi satu angka di belakang koma atau 0,6. Nah, selain ini juga ada cara yang lain. Setelah kita ubah menjadi per 10, kita lihat 6-nya ini kita tulis saja di sini, kemudian kita lihat penyebutnya ini 10 ini ada berapa nolnya. Kita anggap ini bakso. Oh, nolnya ada 1. Supaya nggak jatuh, baksonya diberi mangkok. Mangkoknya karena baksonya 1, mangkoknya 1. Nah, di sini mangkoknya 1 kita gunakan untuk memberi mangkok juga pada angka 6. Dari belakang kita kasih mangkok 1 karena di sini ada 1. Kemudian langsung dikasih koma. Dan depannya adalah 0. Begini juga bisa. Nah, jadi pecahan biasa 3/5 jika diubah menjadi pecahan desimal hasilnya adalah 0,6. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, di sini juga ada catatan sebelum kalian menghitung. Ini catatan yang harus kalian ingat. Persen itu artinya per 100. Per 100, jadi penyebutnya dijadikan 100. Nah, langsung saja kita coba. Contohnya di sini ada pecahan 3/4. Nah, kita lihat penyebutnya karena harus dijadikan 100. Kita lihat di sini penyebutnya adalah 4. Nah, 4 ini juga kelipatan dari 100. Tapi sebelumnya, kalian harus hafal perkalian berapa saja yang hasilnya 100. Ada 2 kali 50, 100. 4 kali 25, 100. 5 kali 20, 100. 10 kali 10, 100. Nah, ini yang harus kalian hafal untuk mengubah persen. Ini harus dihafalkan. Karena persen itu penyebutnya dijadikan 100. Persen itu per 100. Nah, ini ya. Nah, karena ini sudah ketemu, maka 4, penyebutnya 4 di sini adalah, nah, perkalian 4 kali 25. 4 kali 25 adalah 100. Kita gunakan 25 untuk mengalikan penyebutnya 3/4 di sini. Nah, kita kali 25. Karena penyebutnya sama dengan tadi mengubah desimal, kita kalikan 25, maka pembilangnya juga kita kalikan 25. Nah, 3 kali 25 berapa anak-anak? 75. Jadi 3/4 apabila diubah menjadi penyebutnya dijadikan 100, pecahannya menjadi 75/100. Nah, ingat persen itu adalah per 100. Di sini sudah per 100. Jadi ini sudah menyatakan persen tapi dalam bentuk pecahan biasa. Kalau kita tulis dalam bentuk persen, nah 75/100. Tinggal saja kita tulis dengan syarat bawahnya sudah per 100. 75, 100. Ya sudah kita tulis 75/100. Jadi pecahan biasa 3/4 jika diubah menjadi persen itu bentuknya menjadi 75%. Nah,
Tadi anak-anak pembelajaran pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, mengubah pecahan campuran menjadi persen. Nah, semoga setelah kalian belajar dari video ini kalian menjadi paham bagaimana cara mengubah pecahan menjadi berbagai bentuk pecahan. Nah, sekian dulu dari Nyi Eni untuk pembelajaran pecahan, mengubah berbagai bentuk pecahan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata. Salam anak-anak.